Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Diniarti Dahlan, CGP Angkatan 7, Instansi SMA Negeri 1 Kopah. Hai Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru? Semoga Bapak Ibu Guru selalu dilimpahkan kesehatan, keselamatan dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Amin, amin, ya robbal alamin. Baiklah, kali ini saya akan merefleksikan diri saya tentang apa yang pernah saya pelajari, saya aplikasikan, dan saya pahami terkait dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yuk, disimak yuk. Check it out. Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara, kali ini saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan setelah mempelajari, memahami, dan mempraktekkan terkait dengan modul 1.1 yang berhubungan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu tentang peristiwa. Banyak hal yang sudah kami dapatkan dan lakukan setelah Lokakarya 0 dan mempelajari materi modul 1.1 tentang nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama sebagai tuntunan bagi peran guru penggerak. Mengawali pembelajaran di kelas setelah mendapatkan pengalaman pembelajaran dalam Lokakarya 0, di mana tugas seorang guru lebih berpihak pada anak serta memahami anak sesuai dengan dasar pendidikan anak yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian menambah wawasan bagi saya bagaimana lebih berinovasi lagi dengan memanfaatkan IT dalam menunjang pembelajaran anak, seperti pembuatan video pembelajaran, memanfaatkan Google Site, Google Doc, Canva, dan belajar bagaimana menjadi public speaking yang baik dan benar. Terkait dengan perasaan, dalam kelas kami diminta memperkenalkan diri beserta pendamping dari sekolah yang pada saat itu yang mewakili adalah Bapak Lalu Muhammad Saihu. Setelah sesi perkenalan, lanjut ke membuat mind maps. Semula saya merasa diajak belajar kayak anak TK, karena kita belajar sambil bermain. Tapi dengan begitu senang, sehingga semua mengalir, membuat hilang rasa takut, hilang rasa malu, pikiran pun mengalir begitu saja. Ternyata dengan belajar sambil bermain, dengan begitu senang, sehingga kita lebih cepat memahami apa yang diinginkan. Itulah yang akan saya terapkan di kelas saya, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di situ saya diajarkan bagaimana menyelesaikan tugas selama pendidikan guru penggerak yang ternyata banyak bermain IT, membuat video pembelajaran maupun model pembelajaran yang semula saya sudah pesimis karena tingkat IT saya tergolong gaptek atau gagap teknologi. Tapi karena saling berbagi, saling membimbing, sehingga sekarang rasa minder karena gaptek sedikit demi sedikit hilang, karena entah dari mana semangat belajar untuk meningkatkan diri, untuk berinovasi semakin tinggi.
Masih dalam bingkai Lokakarya 0, selanjutnya kami dibimbing bagaimana cara membuat galeri wood, membuat komitmen bersama, dan terakhir adalah dukungan kepala sekolah. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena saya termasuk yang didukung penuh oleh kepala sekolah saya, terbukti dengan kehadiran beliau memenuhi undangan. Selanjutnya terkait dengan pembelajaran. Dari fasilitator, dari pengajar praktek, maupun dari calon guru penggerak lainnya, saling berbagi ilmu, saling menyemangati, saling menguatkan, sehingga saya sangat bersyukur mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama wawasan saya tentang nilai dan peran dari guru penggerak. Saya yang awalnya berpikir bahwa anak adalah ibarat selembar kertas kosong yang harus kita tulis dan kita isi sesuai dengan kehendak, yang kemudian menuntut mereka untuk mengejar ketercapaian materi dan nilai KKM atau kognitif. Ternyata semua keliru. Anak memiliki kemerdekaan dalam memilih cara mereka untuk memaksimalkan potensi mereka mencapai kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk itu, perlahan saya rubah mindset dalam mendidik. Mendidik harusnya menuntun. Anak bukan objek, melainkan adalah subjek. Bukan menuntut anak, melainkan menuntun anak. Karena pada dasarnya, kitalah yang belajar dari anak didik kita, yakni bagaimana menuntun mereka menemukan kemerdekaan dalam mencapai kodratnya. Selanjutnya terkait dengan penerapan. Dengan kerjasama dan dukungan dari lingkungan sekolah, siswa, dan seluruh elemen masyarakat, insya Allah saya mulai mengubah pola pengajaran saya. Dari pemahaman yang saya dapatkan sedikit demi sedikit, saya mampu untuk menerapkan semua materi yang ada pada modul dan hasil diskusi. Selanjutnya terkait dengan penerapan. Untuk kedepannya saya akan terus belajar dan akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, diantaranya penanaman karakter. Pembelajaran berpusat pada siswa serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa dengan mengutamakan profil pelajar Pancasila. Terkait dengan penerapan, bagaimana caranya? Tentunya dengan menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Dengan memaknai hal tersebut nantinya, perlahan tapi pasti, mutu pendidikan khususnya di sekolah tempat mengabdi akan semakin baik ke arah yang lebih positif. Demikian jurnal refleksi saya di modul 1.1 ini. Selanjutnya simaklah umpan balik dari rekan sejawat dan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kopang. Terima kasih. Ya, Mas Redi SPD, guru SMA N 1 Kopang, mengajar bahasa Indonesia. Partner kerja Ibu Dini, ya. Selama ini saya melihat ada beberapa perubahan selama dia mengajar di SMA 1 Kopang selaku partner, selaku teman yang diajak diskusi. Setelah saya lihat ada banyak, ya, tidak hanya satu. Yang pertama, begitu saya mengajar, kemampuan memotivasi itu luar biasa ke anak-anak. Sehingga suatu saat saya pernah melihat anak-anak baca puisi kok judulnya Bu Dini. Wah, itu sesuatu perubahan. Jadi anak-anak merasa terinspirasi, ya. Jadi kadang orang ada yang menjadi motivator tetapi belum tentu menjadi inspirator. Dan itu yang luar biasa, ternyata dia mampu menjadi seorang inspirator. Nah, kemudian yang kedua, cara mengajar itu bersahabat ke anak-anak. Jadi selama mengajar, anak-anak senang. Ketika dia tidak masuk, anak-anak nyari, Bu, mana Bu Dini? Loh, kenapa? Kan ada tugas, nggak seru kalau nggak ada Bu Dini. Nah, jadi itu satu perubahan bagi menurut saya, bahwa kemampuan seorang mengajar itu terlihat dari bagaimana anak-anak suka dengan kehadirannya. Gitu. Kemudian dari tingkah laku, saya lihat penampilan juga ada sesuatu yang lebih dari dia. Seragam iya, tetapi dari penampilan anak-anak bilang,
Mana Bu guru yang modis itu, wih kok ada guru modis? Memang kamu senang sama guru modis? Iyalah Pak. Jadi kita kalau ngeliat orang modis itu juga kita ngerasa wah enjoy, happy, nggak takut lah sama dia gitu. Jadi begitu dia datang, saya lihat ada banyak perubahan dari sana. Dari awal ngajar, kadang-kadang ngajar anak-anak, boleh tugas lihat Bu Guru Nur, tapi ternyata begitu berikutnya diberikan tugas pun mereka menjadi senang. Dan banyak perubahan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan memberikan umpan balik terkait perubahan karakter yang terjadi di kelas ke arah yang lebih positif. Dulu teman-teman saya banyak yang malas sekolah, kadang-kadang masuk Senin Kamis, ada yang bolos, suka usil. Tapi sekarang setelah membuat kesepakatan kelas menjadi tertib, yang malas sekarang menjadi rajin, kelas yang kotor sekarang menjadi bersih dan nyaman. Banyak sekali perubahan yang terjadi di kelas saya, terutama dalam karakter yang dialami oleh teman-teman kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Wulandari dari kelas 11 IPS 4. Kali ini saya akan merefleksikan terkait proses pembelajaran di kelas, di mana sekarang kita sudah menggunakan proses pembelajaran menggunakan IT. Dan setelah menggunakan pembelajaran menggunakan IT ini, kami terutama saya pribadi sudah mulai termotivasi dalam membuat karya, terutama karya tulis. Tentu saja karena proses pembelajaran menggunakan IT ini juga membuat saya lebih percaya diri seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum.